Inilah para penggiat film di Kota Batam saat memperingati Hari Film Nasional yang jatuh pada tanggal 30 Maret 2022 lalu. Bertempat di ruas Jari Cafe Bilangan Bengkong Sadai, mereka menggelar nonton bareng dan diskusi terkait perkembangan film pendek di Batam dan Kepri. Kegiatan tersebut mereka kemas dalam rangkaian Batam Cinema Raya yang kelima. Peserta nonton bareng dan diskusi ini merupakan para komunitas film di Kepulauan Riau. Mereka terdiri dari produser, sutradara, pemain film hingga kru yang memiliki keinginan kuat untuk memajukan perfilman di Kepri, khususnya di Kota Batam. Dalam kegiatan yang dikemas dalam Batam Cinema Raya ini, mereka memutar 6 film pendek yang merupakan hasil karya dari para komunitas film yang hadir. 4 diantaranya berjudul Radio Pak Cik Mahmud, Bara, Paruh Waktu, dan 1000 Kunang-Kunang di Jakarta. Jayat Moko, Ketua Zeta Mind Studios sekaligus Ketua Panitia pada acara ini mengatakan, perkembangan film di Batam cukup baik dan terus berkembang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya karya para komunitas film akhir-akhir ini. Dia optimis progres ke depannya akan terus lebih baik lagi. Belum banyak ya film yang dibuat gitu, walaupun ada penggiat film di Batam yang udah launching filmnya terlebih dahulu, tapi nggak seramai sekarang. Dulu saya pernah inisiasi yang bikin Cinema Raya pertama kali tahun 2016. Di situ mungkin titik balik benar-benar ketemu orang film di Batam. Jadi dulu saya menginisiasi untuk membuat Cinema Raya dengan kawan-kawan itu dengan tujuan yang mempertemukan para penggiat pecinta film di Batam, dan itu lumayan berhasil. Ada lumayan kita jadi ketemu, kenalan dengan komunitas pecinta film di Batam, dan di situ kita ngobrol, mereka akhirnya semangat, mereka bikin komunitas, kumpul sama kawan bikin komunitas. Terus ada beberapa juga, dan akhirnya berlanjut 2017, 2018 bikin Cinema Raya, dulu Kenduri Cinema Raya, dan akhirnya di tahun keempat tahun 2019 kita juga dapat pendanaan dari Pusbang Film waktu itu untuk mengadakan Cinema Raya. Jadi setelah itu memang vakum kan Cinema Raya, dan sekarang saya coba membangkitkan lagi kemarin ya yang kelima, Cinema Raya kelima gitu. Dan lumayan antusiasmenya lumayan tinggi juga kan, dilihat dari animo penonton kemarin, dari kawan-kawan yang pecinta film tuh lumayan pecah lah ya acaranya gitu. Jadi itu dari situ saya mulai melihat perkembangan film Batam juga udah mulai membaik nih. Dan banyak juga kan kemarin karya-karya teman-teman komunitas di Batam yang tampil di Cinema Raya, Batam Cinema Raya kemarinnya. Produser film Batam ini menambahkan, jika saat ini terdapat lebih dari 5 komunitas film yang terbilang sangat aktif di Batam. Ia menyebut Zeta Mind Studios, Noctive Films, Nivikiwa Production, Tomat, Panglima Pictures, dan beberapa komunitas lain yang secara berkesinambungan terus berupaya memproduksi film. Meskipun tidak sebanyak komunitas film di kota besar lain di Indonesia, namun produktivitas dan kualitas karya komunitas film Batam cukup menggembirakan. Hal itu setidaknya dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang pernah diterima, baik tingkat nasional maupun internasional. Salah satu film pendek yang diproduseri Jayat Moko, The Stroke Who Dropped Me, yang menceritakan saat-saat terakhir terpidana mati yang hendak dieksekusi, pernah diputar di Los Angeles Indonesian Film Festival atau LAIFF.
Kemudian film Ramli Oi Ramli juga pernah tayang di beberapa bioskop di Indonesia, bahkan pernah diputar dalam Festival Film Indonesia di Italia. Lalu film Arumi Night is Blue juga pernah tayang dalam 3 festival, salah satunya bertempat di London. Mungkin berapa sih yang pernah kita raih ya? Kayak dulu saya pernah memproduksi film The Stroke Who Dropped Me, film pendek. Di situ dia pernah diputar di Los Angeles Indonesian Film Festival, jadi udah pernah diputar di Amerika juga filmnya. Terus di Fitzy Singapura. Terus ada kemarin yang Ramli Oi Ramli itu pernah diputar di Italia, di Festival Film Indonesia di Italia. Nah, jadi tahun 2019 itu waktu itu. Terus Ramli Oi Ramli juga diputar di beberapa festival di dalam negeri juga. Terus yang Arumi Night is Blue ini ada 3 film festival film yang udah muter. Pertama itu yang PFM India, terus Live of Film Festival di London, terus satu lagi yang di Argentina. Jadi pernah diputar di sana juga yang Arumi Night is Blue. Kayak udah banyak ya, Mas? Lumayan. Terus ada juga film pendek Kontras yang menang di BNN Film Festival Jakarta. Terus yang terbaru ini film Radio Paci Mamut itu menang kompetisi produksi film Kopro 2021 yang diadakan Mendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan itu udah diputar di Jogja Network ASEAN Film Festival. Itu yang istilahnya festival film bergengsi di Asia dan Indonesia. Dengan kondisi yang ada saat ini, Jayatmoko berharap agar komunitas film di Batam bisa terus konsisten dalam berkarya dan terus mengasah kemampuan mengeksplorasi cerita agar bisa terus menjadi lebih baik. Komunitas ya tetap konsisten sih, kalau udah bikin film ya konsisten bikin film dan tingkatkan kemampuan dan eksplorasi cerita untuk berkarya agar lebih baik lagi, dan jangan takut untuk melangkah ya ke hal-hal yang baru. Terus untuk pemerintah ya selama ini sih memang kita nggak mengabaikan ya, pemerintah udah bantu kita juga, cuma mungkin kita perlu lebih aware lagi, lebih peduli lagi dengan film, karena film ini jadi misi budaya suatu daerah untuk mengenalkan daerah tersebut keluar dan menjadi jejak budaya bagi daerah tersebut. Jadi saya berharap sih pemerintah bakal lebih fokus lagi ke film dan lebih mendukung lagi. Kedepan acara seperti ini akan kembali digelar oleh Zetamin Studios dengan konsep yang berbeda seperti roadshow ke sekolah dan kampus di Kota Batam. Pada malam pelaksanaan Batam Cinema Raya ke-5 ini juga dihadiri oleh Ketua Indonesia Creative Cities Network, Tubagus Vicky Citarasatari, untuk melihat dan memberikan beberapa masukan kepada penggiat film di Kota Batam. Menurut Vicky, para penggiat film di Batam harus berhimpun dalam satu forum. Selain untuk bisa lebih kompak dalam konsolidasi program, forum tersebut juga memudahkan dalam membuat perencanaan ke depan. Satu forum agar bisa lebih kompak konsolidasi program. Jadi salah satunya adalah yang dilakukan teman-teman itu menyusun rencana. Targetkan dalam 1 tahun kira-kira estimasi berapa film sih independen yang Bandung buat. Susah aja sebetulnya. Kita juga perlu melakukan pola yang sama dengan CGV, dengan T1 dan seterusnya sampai ke premier film dan ya seperti itu. Nah, kemudian kan setelah ada perencanaan target berapa film, kita bisa identifikasi budget. Dari sekian budget, kemudian ini kita cari siapa mitra itu dulu gitu ya, sebelum kita punya gedung sendiri lah. Nah,
Salah satunya tentunya pemerintah bisa kita kembangkan, tapi harus dipahami pola komunikasi pemerintah itu mundur 1 tahun karena ada perencanaan. Dengan demikian, Vicky yakin jika industri kreatif, khususnya perfilman di Kota Batam, bisa terus berkembang dan kembali menghasilkan karya-karya terbaiknya. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan.